PLT Kadis Pertanian minta petani laporkan ke APH jika ada distributor atau kios pupuk yang diduga nakal. Global News TV Cirebon, PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon angkat bicara terkait keluhan petani Kabupaten Cirebon yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi pada musim tanam ini. Padahal stoknya melimpah. Menurut PLT Kepala Dinas Pertanian Insinyur Haji Wasman, bahkan meminta masyarakat untuk melaporkan ke aparat penegak hukum APH jika ada oknum distributor atau kios yang diduga nakal. Beritahu saya segera. Kepada Global News TV pada Senin 19 Januari 2021, Insinyur Haji Wasman selaku PLT Kepala Dinas Pertanian di ruang rapat kantor Dinas Pertanian meminta kepada para petani tidak usah takut melaporkan ke aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang dalam hal ini jika di lapangan menemukan ada pelanggaran dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Dan jangan pernah main-main jika terbukti nakal dan melakukan penyelewengan sehingga menyebabkan petani kesulitan pupuk. Pemerintah tak segan mencabut izin operasi distributor pupuk maupun kiosnya. Kalau ada penyelewengan, segera laporkan dan pengawas juga jangan ragu untuk menindak. Salah satu pengecer izinnya dicabut karena yang bersangkutan memberikan tambahan biaya, ungkap Insinyur Haji Wasman. Harga pupuk bersubsidi tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Pasal 15 Bab 5 tentang harga eceran tertinggi dan kemasan pupuk bersubsidi. Pengecer resmi tidak boleh menyalurkan atau menjual pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi, pungkasnya. Insinyur Haji Wasman didampingi Kabid Ketahanan Pangan Herman Hidayat. Beda dengan Arion selaku ex-Bank Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon saat dikonfirmasi Global News TV Senin 19 Januari 2021 di kantor Kubu Desa Bunder. Ia menerangkan memang benar ada para petani Desa Bunder banyak yang mengeluhkan kekurangan pupuk untuk penggemukan tanaman padinya karena ada satu kios yaitu Gemuk Tani yang berada di desa kami itu untuk memenuhi 3 desa yaitu Desa Bunder, Jatipura, dan Desa Jatianom. Arion juga menambahkan jika pupuk itu datang dari distributor harus dibagi pupuknya untuk 3 desa. Bahkan Arion ex-Bank Desa Bunder juga menambahkan kios itu diduga melakukan penjualan pupuk bersubsidi melebihi harga eceran tertinggi per kintalnya. Bahkan pernah tahu sendiri katanya waktu itu sempat digeruduk orang desa Jatianom karena kios bilang pupuknya sudah habis, tetapi begitu dibuka paksa pintunya pupuknya ternyata masih numpuk banyak di gudang, ujar Arion saat dikonfirmasi Global News TV pada Senin 19 Januari 2021. Di sisi lain, Global News TV menyambangi pula dan mengonfirmasi kios Gemuk Tani yang ada di Desa Bunder, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, mengaku bernama Brohim. Ia pun Brohim menjawab bahwa kami selaku kios Gemuk Tani menjual pupuk bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi dan jika ada yang mengaku membeli pupuk bersubsidi tidak sesuai harga ketentuan dari pemerintah, tolong bawa ke sini orangnya karena kami di sini ini melayani dari kelompok tani 3 desa yang resmi, Bunder, Jatipura, dan Jatianom. Karena itu resmi kelompoknya dan sesuai RDKK yang tertera dalam anggota kelompok tani di 3 desa karena punya bukti fotokopi KTP dan salinan nota dari para kelompok tani yang ada di RDKK dan yang menebus pupuk bersubsidi. Sekali lagi silakan bawa orang yang ngomong membeli pupuk bersubsidi di kios kami ini tidak sesuai ketentuan harga yang ditentukan oleh pemerintah karena di situ jelas bahwa itu saya memasang harga pupuk bersubsidi supaya yang tidak tahu supaya tahu harganya. Dibaca aja pamflet itu supaya jelas, pungkas Brohim mengakhiri. Istilahnya dalam konteks bersubsidi ini betul. Jadi gini tentang kios ya. Kios resmi itu ada SPJB dengan distributor. Surat perjanjian jual beli. Pertama. Yang kedua punya wilayah distribusi. Jadi tidak saling serobot menyerobot. Sudah ada wilayah distribusinya masing-masing. Distributor ini wilayah distribusinya kecamatan ini. Kios ini wilayah distribusinya desa ini. Jadi tidak bisa serobot menyerobot. Itu kalau itu barang-barang subsidi, pupuk subsidi. Kalau yang non subsidi sih, sokok baik gitu.
Pak tadi sebentar saya mendapat keterangan sama Pak dan Amil cuma kemarin ayah saya. intinya yang di ujung semi itu ya itu kan dia tuh namanya kios itu kios menjadi pengeservis lengkap. Dia tuh di ujung semi dari mananya di ujung semi pulang jalan sempit Perman saya katanya bangun lagi tapi saya belum izinnya yang di ujung semi itu. Ya kan menurut kiosnya ngirimnya ke ujung semi apa distributor ngirim ke ujung semi gitu. Tapi Kalau kan- pelayanannya sama dengan Raja Binangun tapi gitu. gudarnya kan bukan di ujung semi Pak. Nah, pendirian kios apalagi yang masuk ruang lingkupnya kan masuk di situ. Gudar kan uang negara. Waktu pengiriman itu paling banyak-banyaknya itu 7 ton. 7 ton ya. 7 ton. 3 desa itu ya? 7 ton tersebut dibagi dari 3 desa, Bunder, Jatipura, Jatianom. Nah, sedangkan Jatianom itu Luas tanah, luas wilayahnya Ah, Lebih luas daripada desa. Makanya yang 50% tersebut dibagikan untuk yang 7 ton ya, 50% tersebut untuk Jatianom, yang 50% tersebut untuk Jatipura dan Bunder. Jadi Jatipura dan Bunder itu Bunder 30% dan Jatipura cuma 20%. 20%. Jadi kan misalkan 7 ton kan otomatis 3 ton setengah untuk Jatianom ya, 3 ton setengah untuk Bunder. Jatipura ya. Sementara masyarakat ada yang kira-kira kekurangan nggak, Pak? Ya masih banyak Pak yang kekurangan sih. Kalau menurut Tekbang nih kan karena isu yang berkembang pupuk bersubsidi ini ada sebagian masyarakat yang membeli dari harga head. Melebihi head. Itu sepengetahuan Pak Ekbang bagaimana? Ada tidak di toko itu? Kalau masalah penjualan di luar dari harga subsidi mas, dari toko Mukani ya, saya belum pernah ngangguin Pak. Yang hanya ada saya kalau setiap ada pengiriman pihak kios informasi ke saya langsung ke kios kontrol masyarakat petani. Berapa Pak petani yang berkintal menembus? Kios itu kebijakannya hanya 1 kintal dulu kata Iya, 1 kintal itu harganya berapa? harganya 1 kintal itu sekitar setengah kintalnya 125 berarti 250-an 250. Per kintal apa ya? per kintal Untuk Langsung subsidi itu, bayar Pak? langsung bayar ke toko. Kios. Untuk subsidi itu ya? Untuk subsidi Punya Pemilik tokonya siapa Pak namanya Pak? kalau pemiliknya saya nggak tahu, yang tahu itu harganya Tapi- Parohim. Pak Rohim. khususnya mengajukan dulu 2 bulan sebelum pemakaian atau tahun nah sekarang 2020 gitu ya dari kantor kios itu sebagian bisa penyaluran tunggu keputusan dari pertanian kita kan mungkin 2022 seharusnya kan kalau tahun yang lalu kan misalnya untuk pemakaian 2019 kita tahu sekarang dalam keputusan untuk pertaniannya itu terlambat, sedangkan di lapangan petani sudah mulai pemakaian. Kira-kira untuk peruntukannya dijual berapa Pak? Kalau di saya jual ada transit. Soalnya gini Pak, saya dapat laporan dari masyarakat desa Melihat juga yang jadi sebab belakang saya lah gitu. Kintal. Di sini Pak. Ini keterangan dari ada ya dalam wawancara. Boleh saya di sini. Ya nanti saya tulis dulu di koran atau masukkan dulu di
Dari Cirebon, Jawa Barat, Sukadi dan M. Prayuda melaporkan.